Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu dengan saya lagi. Malam ini kita berada di salah satu makam yang ada yang dekat dengan jembatan Suramadu Surabaya, yaitu makam Waliullah Syekh Umar Sumbawa Kiai Haji Hasbullah. Ya, nanti di sini kita akan berjalan-jalan ya, ziarah di makam, dan di sini juga ada sejarah pastinya. Nanti kita akan bertemu dengan juru kunci dan ada salah satu Gus yang mengetahui sejarah di sini. Ya, terus ikuti saya dan tim tetap di Misteri Terbaru. Baik, sahabat misteri, saya sudah berjalan-jalan ya sekitar sini tadi. Ternyata makam ini ada dua makam, yaitu makam Syekh Umar Sumbawa dan Kiai Haji Hasbullah. Nah, di sini tempat ini, makam ini, para takziah ya, banyak orang yang takziah di sini dan sering melakukan istighosah di sini. Karena di belakang saya itu juga ada musola ya. Orang-orang sering di situ untuk melakukan pengajian dan istighosah. Baik, sahabat misteri, kita akan melihat-lihat ya. Yuk. Sahabat misteri, lokasinya di sini adalah dekat pesisir ya, yaitu dekat dengan jembatan Suramadu Surabaya. Dan di sini sangat pojok ya, menurut saya itu sangat mojok sekali. Tapi orang-orang banyak yang kesini untuk berziarah dan mereka selalu ya memanjatkan doa di makam sini ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, sobat misteri, kita di sini didampingi dan bersama oleh Gus Fahmi, yaitu cucu dari Kiai Haji Hasbullah, cicit dari almarhum Kiai Haji Hasbullah. Mari kita cari
penjelasan tentang makom yang ada di pesisir Kenjeran ini. Nah, gimana Gus ceritanya? Ayah, itu bukan pesisir Kenjeran. Oh, bukan ya? Bukan pesisir Kenjeran, bukan pesisir Nambangan, tapi pesisir Gedung Jawa. Dan sampai saat ini ini juga Gedung Jawa. Jadi di Bupali Kota apa itu Gedung Jawa. Karena dulu itu Gedung Jawa di sini. Gedung Jawa di sini. Zaman Belanda, zaman Jepang di sini. Makanya Bayi Hasbullah itu wafat tahun 1923. Nah, itu setelah beliau wafat dipindahkan. Masyarakat Gedung Jawa diungsi di sini Gedung Jawa, pantai pesisir. Jadi saya luruskan dulu. Siap. Saya luruskan dulu karena sejarah itu harus detail. Sejarah itu harus detail. Dan sampai sejarah itu berubah. Karena tatkala sejarah itu berubah, akan berubah juga pemikiran masyarakatnya. Sejarah Indonesia nggak boleh berubah, apalagi sejarah lokal. Kan kemarin peresmian hari Kamis peresmian. Jadi diresmikan oleh putra daerah dari Sumbawa. Ada Syekh Umar Sumbawa. Diresmikan putra daerah. Siapa? Fahri Hamzah. Fahri Hamzah masih keturunan dari Syekh Umar Sumbawa. Ya. Untuk asal usulnya ceritanya Mbah Syekh Umar Sumbawa itu gimana? Syekh Umar Sumbawa ini saudagar juga saudagar di tengah lautan dirompa, setelah itu beliau dibuang masaknya di tengah laut. Lama nepinya di sini. Setelah itu sama masyarakat setempat itu jasad itu dibuang lagi ke Rungkut. Nah, yang buang belum nyampe, jasad itu di luar dan posisinya tidak bergeser sama. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Ini cerita dari sesepuh leluhur. Karena dulu itu orang nggak memikirkan catatan. Nah di situ, jadi kita itu dari lesan ke lesan dari orang tua. Setelah itu masyarakat soan sama Bayi Hasbullah, soan Bayi Mama Hasbullah, terus mana mayat itu di sana di tepi. Bayi Hasbullah datang, itu dilihat ini Syekh Umar Sumbawa. Nah, ini Syekh Umar Sumbawa. Nah, bisa jadi gurunya atau temannya, wallahu alam. Tapi sepuan ini bisa jadi gurunya. Gitu, makanya kemarin kita diskusi dengan Bang Fahri Hamzah. Nanti kita dalami sejarahnya Syekh Umar Sumbawa. Kita kumpulkan sejarah-sejarah ini, nanti kita bikinkan museum. Nah, setelah itu sama Bayi Hasbullah dimakamkan di sini. Kondisi pakai jubah, ada darahnya, dan jubahnya masih ada sampai sekarang. Nah, dimakamkan di sini. Ya dulu nggak ada kuncup kayak gini. Pada tahun berapa itu? Itu perkiraan karena tidak ada catatan tertulis. Jadi pada waktu kemarin kurang lebih ya Hasbullah wafat tahun 1923, itu 10 tahun 15 tahun mundur ke bawahnya itu. Dari selisihnya ya? Selisihnya. Bahkan dulu itu pernah mau dipindah makanya ke masjid. Itu ada masjid peninggalan Bayi Hasbullah dibangun, kalau menurut BKM ya Badan Komunikasi Masjid Surabaya itu 1860, padahal jauh dari itu ada masjidnya di sana. Dulu rencananya mau dipindah di sana semua, terus nggak diizini oleh Mbah. Nah, Mbah itu cerita sama umi saya,
Kapi Pangeran, nah, bahasa Madura. Semua itu Allah, semua itu Allah. Tapi kalau nggak ada dua makam itu di situ, air itu naik. Karena dulu ini sejarah. Dulu ketepian itu masih 3 kilo. Jaraknya 3 kilo. Lumayan Gus. Ya sok pelayan Mas. Sok pelayan di tengah sana. 3 kilo itu orang yang usia 70 tahun nih masih ingat kalau orang Kedung Jawa aja. Masih jauh. 3 kilo. Dari sekarang sampai air pasang pasti ketampesan. Bahkan kemarin kan ada di Kenjeran Ya sempat penambangan juga minggu yang lalu. naik itu. Naik. Alhamdulillah sini nggak apa. Alhamdulillah. Tuh di situ. Jadi saya ingat omongannya umi saya yang diomongin Mbak. Kapi Pangeran. Mau makom pindah ring 2 air tasek air laut itu nanti. Nah, buktinya jarak 3 kilo sekarang semakin terkikis. Ya, sudah berapa meter kan? Di situ. Dan Syekh Umar Sumbawa wafat, jasadnya di sini, ini ketentuan Allah akan menjadikan suatu keberkahan untuk masyarakat Kedung Jawa. Contohnya Kedung Jawa disambangi pejabat. Banyak pejabat yang di sini. Ya, kalau saya sebutkan kan nggak etis. Dari tempat yang paling pojok ya. Pojok, nggak ada iklan, nggak ada tulisan menuju ke makom. Jadi sampai majalah misteri. Di situ banyak yang datang itu dari mimpi. Dari mimpi. Jadi nggak tahu. Jadi dia mimpi pilau. Jadi kadang jalan. Oh ini makamnya di situ. Jadi kegiatan ini tadi apa Gus? Kegiatan ini kegiatan bulanan. Setiap 1 bulan sekali, setiap malam Jumat Pahing itu mujahadah atau istighosah. Mujahadah. Mulai jam 11 setengah 2 kurang selesai. Jadi ini kan gini Gus, ini kan yang di sisi lain selain di dekat pantai ya Gus ya, jadi yang paling terpojok sendiri. Nah keunikannya di sini menyimpulkan banyak sekitar yang banyak masyarakat yang tanda tanya Gus. Tanda tanya apa? Kenapa tempat ini selalu gelap? Nah, tempat ini selalu gelap memang listriknya nggak ada Mas. Memang listriknya nggak ada. Tapi alhamdulillah kita kerjasama dengan proyek setempat dengan pejabat setempat, kita minta listrik. Nah, akhirnya kan pertama kali kan ini dipasang. Setelah itu sekarang sudah ada listrik 24 jam. Nah, cuman masih belum punya meteran sendiri. Nah, tapi sudah 24 jam. Karena beberapa orang sekitar itu menyebutkan kalau ada lampu yang padam akan terang, akan mati lagi. Oh enggak ya? Enggak benar. Dulu pada waktu peletakan batu pertama Suramadu, abah saya ini menjadi penasehat spiritualnya. Nah di situ saya masih ingat diajak abah saya selamatan di situ di Suramadu. Setelah itu abah saya bilang sama PU, makam itu kasih listrik. Nah, terus pihak PU ngomong, kapan Pak ya? Diem abah saya. Nah, setelah itu pulang kan di mobil bilang kayaknya tak usah dikei lampu sih, wong ben khusyuk. Tapi wong sing teko nang ngene iku bener-bener sungguh-sungguh gitu loh. Masih sungguh-sungguh pusing ya, Pak. Jadi mungkin alasannya itu karena kekhusyukan ya, supaya khusyuk ya. Benar. Dan itu pun kan akses jalan kan dulu dari situ. Ini nggak boleh lewat. Nah itu jalannya geronjalan nih. Banyak yang pulang dari sini, balik bocor. Iya benar. Nah, jadi kan ngetes kesabaran juga. Tapi kan ya sama kan itu deh. Tapi memang perkembangannya mulai ya biasanya. Mulai perkembangannya. Jadi ada orang-orang tipe tertentu dia itu kepingin nyekar ziarah itu dari kesunyian. Dia mencari ketenangan gitu. Mencari ketenangan. Apalagi di sini kan view-nya kan luar biasa, pantai. Malam kalau nggak belum kelihatan itu jembatan Suramadu. Tapi memang di sini itu Gus, jadi kalau ada orang yang
terkadang ngopi di pinggir pantai Iya. atau di batu-batu di sekitar Merak sini itu merasakan ketenangan. Iya. Nggak tahu itu auranya gimana, tapi beda Gus antara batu-batu sini sama batu-batu sebelah sana. Enggak, gini. Saya dulu diingatkan guru saya, kamu kalau Sumber itu lihat topak laut, jangan gitu. Karena pandangan kita itu tidak terbatas. Nek Sumber malah di dalam kamar ruwet, karena pandangan itu terbatas sehingga pikiran kita tambah panjang. Syukur-syukur di laut ini kan ada makam. Buat berzikir, berdoa, minta kepada Tuhan. Kalau paham tentang tawassul, bisa tawassul ke sahibul makom kan begitu. Tawassul ke sahibul makom. Siap begitu saja Gus yang yang kita tanyakan penjenengan. Jadi kita sudah ketemu dengan Gus Fahmi, Sobat Misteri. Kita bisa sedikit mengetahui ataupun lebih banyak mengetahui soal dua makom waliullah, benar Gus ya. Gitu aja Gus, terima kasih Ya, atas sama-sama. perbincangannya. Dari kesehatan Gus. Amin, amin. Sukses selalu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ambil gambar di sini Gus ya. Action. Baik sahabat misteri, saya akan bertanya kepada Cak Amri Pamungkas yang tadi setelah berbincang dengan Gus Fahmi. Monggo Cak, gimana tadi? Ya tadi setelah berbincang dengan Gus Fahmi ya, Ya. yang masih cicitnya Kiai Haji Asrullah itu menceritakan tentang kisah dua makam waliullah yang di sini. Jadi tadi perbincangannya sebelum Kiai Asrullah di sini itu Syekh Umar Sumbawa dulu yang dimakamkan di sini. Selisihnya sekitar 10 tahun. Jadi 10 tahun setelah Syekh Umar Sumbawa yaitu kemudian Kiai Haji Asrullah. Ya. Jadi Gus Fahmi juga tadi menceritakan tentang perkembangan yang di sini. Oh. Jadi di sini alhamdulillah dari dulu hingga saat ini perkembangannya lebih meningkat lagi. Bagus ya. Contohnya dengan adanya perbaikan renovasi seperti listrikan, air ataupun tempat-tempat wudhu yang semakin direnovasi semakin bagus. Ya. Bakalan jadi tempat wisata religi ya sepertinya ya. Rencana Oke. kedepannya seperti itu Oh, karena iya. pemerintah Kota Surabaya sudah memprogramkan rencana ke depan akan menjadikan wisata religi di pojok pantai Ya. di sini Kedung Coek ya. Ya, di area Kedung Coek ya. Baik sahabat misteri, sudah terungkap sudah ya di sini ya makam yang dekat sama jembatan Suramadu ya. Sekian dari kami, kita jangan lupa terus saksikan channel misteri terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.